Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arisri Rahayu, NIM T 2018-1143 dari Prodi PAI kelas A3. Di sini saya akan mempresentasikan tema 7 Syiah untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu kalam yang diampu oleh Bapak Ahmad Diaul Haq, MPD. Adapun pembahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama pengertian Syiah, yang kedua sejarah Syiah, yang ketiga pemikiran Syiah. Yang pertama pengertian Syiah. Syiah secara etimologi berarti pengikut, pecinta, pembela yang ditujukan kepada ide, individu, atau kelompok tertentu. Secara terminologi memiliki banyak pengertian. Belum ada pengertian yang mampu mewakili seluruh pengertian Syiah. Sedangkan dalam ensiklopedia Islam, Syiah yaitu kelompok aliran atau paham yang mengidolakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan keturunannya, yakni imam-imam atau para pemimpin agama dan umat setelah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu sejarah Syiah. Asal-usul kemunculan Syiah. Benih kelahiran Syiah telah ada terutama setelah wafatnya Rasulullah SAW. Namun, pada periode sejak Syaqifah di Bani Sya'idah sampai terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, Syiah baru sebatas sikap mendukung Ali secara personal dengan sejumlah argumentasi. Ia belum mengambil bentuk teologis dan politik praktis. Syiah baru menunjukkan aktivitas politik praktisnya menjelang terbunuhnya Utsman bin Affan dan semakin intensif sejak Ali bin Abi Thalib naik menggantikan Utsman menjadi khalifah. Ketika Ali kalah dalam peristiwa tahkim dengan Muawiyah bin Abu Sufyan, kelompok Syiah mulai merambah ranah teologis dan kegiatan politik semakin mengeras. Berikutnya, Syiah pada masa Bani Umayyah. Pada masa Daulah Bani Umayyah, Syiah menampilkan penentangannya terhadap penguasa dengan melakukan serangkaian pemberontakan. Ini disebabkan tekanan atau represi dan penganiayaan yang sedemikian kuat terhadap eksistensi Syiah. Kemudian Syiah pada Bani Abbasiyah. Pada masa Bani Abbasiyah awal, penentangan Syiah terhadap penguasa berlanjut. Namun pada masa berikutnya, orang-orang Syiah mampu mendirikan sejumlah dinasti sebagai wadah untuk memperkuat eksistensinya. Yang terakhir, Syiah pada masa kekuasaan Mongol dan runtuhnya Bani Abbasiyah. Menurut Al-Muzaffari, masa kekuasaan Mongol di Iran yang dimulai oleh Hulagu dan diakhiri oleh Abu Sa'id adalah masa keemasan bagi Syiah di Iran. Nah, setelah kita membahas sejarah Syiah, kita akan membahas macam-macam pemikiran Syiah. Ada 5 pokok pikiran dalam Syiah, yaitu yang pertama At-Tauhid, yang kedua Al-Adl, yang ketiga An-Nubuwah, yang keempat Al-Imamah, dan yang terakhir Al-Ma'ad. At-Tauhid yaitu kaum Syiah juga meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Esa, tempat bergantung semua makhluk, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan juga tidak serupa dengan makhluk yang ada di muka bumi ini. Yang kedua yaitu Al-Adl. Kaum Syiah memiliki keyakinan bahwa Allah memiliki sifat maha adil. Allah tidak pernah pilih kasih kepada umatnya, entah itu kaya ataupun miskin, entah itu cantik ataupun ganteng. Karena Allah itu tidak memandang dari harta, fisik, dan sebagainya. Allah memandang manusia itu dari tingkat ketakwaannya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu An-Nubuwah. Menurut kaum Syiah, Allah mengutus Nabi dan Rasul untuk membimbing umat manusia ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus. Yang keempat yaitu Al-Imamah.
Bagi kaum Syiah, imamah berarti kepemimpinan dalam urusan agama sekaligus dalam dunia. Sehingga menurut kaum Syiah, pemimpin itu yang bisa menghantarkan umatnya entah itu dalam dunia ataupun kelak di akhirat, karena kita di akhirat juga membutuhkan bekal yang akan menjadi hisab di akhirat kelak. Yang terakhir yaitu al-ma'ad. Kaum Syiah percaya sepenuhnya bahwa hari akhirat itu pasti terjadi, yaitu hari kiamat. Terima kasih, itu tadi presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.